Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Fa aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulin karim. Yang terhormat kepada segenap pengurus Masjid Hidayatullah Lorong Produksim Kelurahan Duku, yang terhormat pada para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami banggakan, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Terlebih dahulu, di kesempatan subuh hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana berkat nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, kita semua dapat hadir ke masjid yang kita cintai ini. Insya Allah bapak-bapak sekalian, setiap langkah kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini, walaupun kondisi di luar sana kabut masih cukup tebal, insya Allah setiap langkah kaki kita ke masjid yang kita cintai ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, adapun tema kajian kita pada kesempatan subuh hari ini ialah hikmah daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mempelajari kisah kehidupan baginda Nabi Muhammad, maka kita akan mendapati bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang serba ter. Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia akhlaknya. Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik perilakunya. Nabi Muhammad adalah manusia yang termanis ucapannya. Nabi Muhammad adalah manusia yang tersabar dalam menghadapi segala macam cobaan dan lain sebagainya. Sehingga wajar bapak-bapak sekalian, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari akhir atau hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan juga bagi orang yang banyak mengingat kepada Allah. Nah, bapak-bapak sekalian, sekarang timbul pertanyaan di benak kita,
Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak kita jadikan contoh? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak kita jadikan contoh karena Nabi Muhammad adalah manusia. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, telah aku utus Rasul itu min anfusikum, dari jenismu sendiri. Agar apa? Supaya apa Bapak-bapak sekalian? Supaya bisa kita contoh, kita tauladani dan kita tiru. Bayangkan Bapak-bapak, kalau Nabi Muhammad misalnya Allah ciptakan dari jenis malaikat, maka mustahil kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Betul tak Pak? Betul ya? Karena apa? Kita jelas berbeda dengan malaikat. Misalnya kita contohkan di dalam kitab Aqidatul Awam, ya, di sana dijelaskan wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Jadi di dalam kitab Aqidatul Awam di sana dijelaskan wal malakul ladzi bila abin wa malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi malaikat itu memang tidak memiliki hawa nafsu. Kalau kita manusia ada hawa nafsu, kecenderungan, dorongan. Laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Manusia ini butuh pernikahan, ya, sehingga bisa menghasilkan anak keturunan. Kalau malaikat tidak. Wal malakul ladzi bila abin wa malaikat itu Bapak-bapak sekalian makhluk yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Tak butuh yang namanya perkawinan. Allah ciptakan langsung dari nur, cahaya. Ya. Seperti itu. La akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan mereka itu tidak tertidur. Jadi bayangkan Bapak-bapak sekalian, kalau Allah ciptakan Nabi Muhammad dari malaikat, ya, diciptakan Allah tidak butuh perkawinan, ya, tidak punya hawa nafsu, fokus beribadah kepada Allah, tidak makan, ya, tidak minum, tidak tertidur, ibadah saja, maka mustahil kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Betul tak Pak? Betul ya. Kalau malaikat ibadah terus, wajar Bapak-bapak sekalian. Karena tadi malaikat tidak punya hawa nafsu. Sehingga malaikat itu ada yang selalu sujud kepada Allah, sujud. Ada yang selalu ruku kepada Allah, ruku. Ada yang selalu bertasbih kepada Allah. Mereka senantiasa bertasbih tanpa ada sedikit pun keinginan untuk membangkang, melawan. Nah, kalau kita ya beda ya, dengan malaikat, maka kita tidak akan bisa mencontoh para malaikat seperti itu ya. Nah, yang kedua, misalkan lagi Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad dari jenis jin, maka mustahil kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Karena tadi kita dengan jin berbeda. Kita ini makhluk yang nyata, syahadah. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan ya. Kalau jin itu makhluk Allah yang gaib, tak kasat mata. Dan jin ini punya kemampuan bisa menjelma menjadi makhluk Allah yang lain. Entah itu menjadi hewan ya, ataupun yang lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat penampakan ya, atau yang lain-lain sebagainya, nah itu bisa jadi merupakan ulah daripada jin. Nah, kalau Nabi Muhammad diciptakan dari jenis jin, maka mustahil kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Dan juga kalau Nabi Muhammad diciptakan dari jin, dari jenis jin, maka orang bukan berislam, bukan memeluk Islam karena akhlak Nabi, tapi karena ketakutan. Kalau bahasa Palembang ngeci ibalak be, ya. Takut, daripada ditakuti malah masuk Islam. Nah, ya ngeci kebala. Nah, bukan karena akhlak Nabi, tapi anak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dari jenis kita
dari manusia agar apa? Agar bisa kita contoh, bisa kita tauladani dan juga bisa kita tiru. Itu yang pertama, ya. Jadi Nabi Muhammad itu layak dijadikan contoh karena beliau adalah manusia. Nah, yang kedua Bapak-bapak sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak kita jadikan contoh tauladan karena beliau adalah manusia yang lengkap, komplit. Jadi kita ini ingin mencontoh apa, insya Allah sudah ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita sebagai pedagang Bapak-bapak sekalian, kita bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad bagaimana beliau berdagang. Bagaimana Nabi menjadi pedagang yang jujur, ya, pedagang yang amanah, pedagang yang luar biasa, ya, sehingga banyak menghasilkan keuntungan. Kita sebagai pedagang bisa mencontoh Nabi Muhammad bagaimana beliau berdagang. Misalkan lagi Bapak-bapak sekalian, kita sebagai guru, kita bisa contoh Nabi Muhammad bagaimana beliau menjadi guru. Karena di dalam sebuah hadis kata Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Sungguh kata Nabi, aku ini diutus untuk menjadi guru, mu'allim. Nah, ya. Jadi guru itu mu'allim. Kalau orang zaman dulu Bapak-bapak sekalian, kalau ada guru, apalagi di madrasah itu disebut mu'allim. Ya. Nah, cuman zaman sekarang inilah jarang ya sebutan seperti itu. Mu'allim ini tinggal di kapal Bapak-bapak. Ada mu'allim 1 ya, mu'allim 2, mu'allim 3 ya. Di kapal sekarang. Di sekolah jarang sudah ya disebut mu'allim, guru. Nah, kalau di kapal masih ada ya, mu'allim 1, mu'allim 2, mu'allim 3. Nah, kalau di sekolah lah jarang zaman sekarang. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, Nabi itu guru. Kalau kita sebagai guru, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad bagaimana beliau mengajar. Bagaimana kesuksesan Nabi ketika Nabi menjadi guru. Sehingga para sahabat itu, orang yang dekat dengan Nabi, mereka semuanya terdidik. Itulah keberhasilan seorang guru, ya. Guru itu keberhasilannya kalau orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi orang-orang yang terdidik. Itu ya. Kita contoh Nabi Muhammad. Bukan hanya mendidik anak orang lain Bapak sekalian, tapi anak sendiri pun harus dididik, ya. Maaf ya, kadang banyak guru mendidik anak orang lain berhasil Pak, sukses. Tapi justru mendidik anak sendiri gagal. Padahal anak sendiri itu porsinya lebih banyak di rumah, lebih sering ketemu, ya. Hatta kiai ustadz pun seperti itu Bapak sekalian. Kadang ngajar anak wong berhasil, ya, sukses. Tapi di giliran anak dia dewek gagal. Padahal yang sering ketemu itu anak dia dewek. Jadi kita kalau ngajar, yang harus diutamakan itu yang di rumah dulu Pak. Ya, anak kita didik. Nah, ilmu itu kalau pacak keluarga dulu yang kita tekankan. Nah, baru kita kepada orang lain. Jangan wong lain baik, yang di rumah kita tidak pedulikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita guru yang berhasil, orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjadi orang yang terdidik seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya terdidik, sahabatnya terdidik, ya. Pokoknya orang yang paling dekat dengan Nabi menjadi orang yang semakin terdidik. Itulah kesuksesan Nabi Muhammad ketika beliau menjadi guru, ya. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sebagai dai, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad bagaimana beliau berdakwah, ya. Nabi itu dai yang luar biasa, sabar Nabi Pak. Jadi dai itu jelas banyak cobaan, banyak rintangan. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah, beliau dihina, ya, beliau difitnah, beliau dicaci maki, beliau diejek, dijelek-jelekkan, bahkan beliau dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta. Apakah Nabi dendam? Tidak. Ya. Bahkan dengan orang yang melempari beliau dengan batu, Nabi Muhammad malah mendoakan kebaikan. Inilah yang susah, Pak. Ya. Jadi kita ini kalau nak nyontoh Nabi susah, ya. Nabi dilempari batu,
Yang melempari tadi tetap didoakan Nabi kepada hal-hal yang baik, kebaikan. Kalau kita jangan dilempari batu, Bapak sekalian. Baru diomong kedikit langsung marah gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal Nabi Muhammad itu, kata sahabat Anas bin Malik, yang mana beliau bertahun-tahun ya menghabiskan waktu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tinggal bersama Nabi. Beliau menyaksikan sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sekalipun marah-marah, sabar. Jadi kalau kita sebagai dai, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad bagaimana beliau berdakwah ya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau misalkan kita adalah seorang pemimpin, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad bagaimana beliau memimpin. Nabi Muhammad itu pemimpin yang adil. Luar biasa keadilan beliau ya. Nah, adil ini hadirin, ingat, adil ini bukan sama rata. Nah, kadang kita ini berpendapat bahwasanya keadilan itu sama rata ya. Keadilan itu adalah ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu yang dikatakan adil. Misalkan kita punya anak 4. Yang pertama kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SMP, yang terakhir SD ya. Kalau kita kasih uang jajan misalnya 5.000 Bapak sekalian ya, semuanya kita kasih 5.000, maka ini tidak adil. Kalau anak TK, anak SD mungkin kenyang ya dengan uang 5.000. Tapi kalau anak sudah kuliah pasti kurang ya. Nah, jadi adil itu bukan sama rata, tapi adil itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang sesuatu itu diperlukan sama rata, ya kita bagi rato ya. Tapi yang jelas adil itu bukan sama rata, tapi bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi Nabi itu pemimpin yang adil, luar biasa. Keadilan Nabi Muhammad. Kita menjadi pemimpin, kita bisa mencontoh baginda Nabi bagaimana beliau memimpin. Karena kita ini semuanya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua Bapak adalah pemimpin, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita pimpin. Ya, paling tidak kita sebagai kepala rumah tangga. Itu anak-anak itu titipan Allah. Jadi jaga Bapak sekalian, ya. Jangan sampai kita mensia-siakan amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa anak-anak. Kalau kita telantarkan, kita tidak jaga anak kita dengan baik, maka nanti di akhirat kita dimintai Allah pertanggungjawaban. Jadi hati-hati ya, seperti itu. Selanjutnya hadirin, kalau kita sebagai politisi, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad bagaimana beliau berpolitik. Nah, politik Nabi Muhammad, yang mana politik Nabi ini membawa kemaslahatan untuk umat, bukan mencari keuntungan pribadi, kelompok ataupun golongan, ya. Tapi Nabi Muhammad ini dalam berpolitik beliau, ya, gerak-gerik beliau itu semuanya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Itu Nabi Muhammad, ya. Selanjutnya kalau kita sebagai perwira, sebagai jenderal, ya, dan lain sebagainya, kita bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad bagaimana ketika beliau di medan perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu berjihad luar biasa, ya, di jalan Allah. Nah, yang hebat daripada baginda Nabi Muhammad ini hadirin, Nabi itu dimanapun tempat beliau hebat, ya. Beliau sukses dalam segala bidang yang ditempuh oleh beliau. Nabi jadi pedagang sukses, jadi guru sukses, jadi dai sukses, jadi pemimpin sukses, berpolitik sukses, ya. Jadi pemimpin perang beliau sukses, berhasil. Beliau dikagumi oleh semua orang. Di depan sahabat Nabi hebat, di depan anak Nabi hebat, di depan istri Nabi hebat, di depan cucu Nabi hebat, di masjid Nabi hebat, di medan perang Nabi hebat, bahkan dikagumi oleh kawan maupun lawan.
Jadi Nabi itu hebat dimanapun. Kalau kita nih Pak paling hebat sikok tempat. Di kantor kita hebat, takut kalau bawahan kita dengan kita, ya. Pas di rumah kita yang takut dengan bini, ya. Dicobet bini diam misalnya. Nah seperti itu. Di kantor tadi hebat, anak buah takut kalau pas balik ke rumah kita yang takut dengan bini. Nah kalau Nabi dimanapun beliau hebat, ya. Sehingga Nabi Muhammad layak kita jadikan contoh, suri tauladan untuk kita, ya. Jadi Nabi itu sosok yang komplit, sosok yang lengkap. Nah selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, dari perjalanan hidup baginda Nabi setidak-tidaknya ada 3 hal penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sedari kecil bapak-bapak sekalian, beliau sudah diuji Allah dengan berbagai macam cobaan yang berat. Dari kecil Pak, bayangkan Nabi Muhammad SAW 2 bulan kandungan ibunya, ya, Aminah binti Wahab, ayahanda Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib wafat, sehingga Nabi menjadi anak yatim. Yatim ini definisinya bapak-bapak, man mata anhu abuhu fahuwa shaghir ay qablal bulugh. Yang dikatakan anak yatim itu man mata anhu abuhu, barang siapa yang wafat atasnya ayahnya, fahuwa shaghir, sedangkan ia masih kecil, ay qablal bulugh, atau sebelum baligh. Jadi yang dikatakan anak yatim itu adalah anak yang wafat ayahnya sebelum ia baligh. Ya, jadi baligh itu kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Safinatun Najah, dari umur 9 tahun sampai 15. Ya, paling lama 15 tahun. Jadi kalau kita belum baligh di usia tersebut, meninggal ayah kita, maka kita disebut anak yatim. Nah, ya. Karena apa bapak-bapak, ada pernah kita temui orang yang umurnya sudah 40 tahun, meninggal ayahnya, kurang lebih ayahnya tadi 60-70 tahunan, ya. Nah, ngomong dengan kita, katanya aku nih mulai sekarang jadi anak yatim. Ya. Nah, ini tidak masuk kategori lagi bapak-bapak, yatim tua. 40 tahun ayahnya meninggal, bukan lagi anak yatim, ya. Yatim itu sebelum baligh. Nabi Muhammad wafat ayahnya ketika dalam kandungan 2 bulan kandungan. Ya, bayangkan Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini sekalipun tak pernah memandang wajah ayahnya. Nah, jadi kita ini beruntung, Mbak, kalau kita bisa memandang wajah orang tua kita dalam jangka waktu yang lama. Luar biasa, pahalanya besar, ya. Mandang wajah orang tua, ayah ataupun ibu dengan mahabbah, dengan rasa cinta, kasih ataupun sayang, ini mendatangkan pahala dari Allah. Seperti itu, ya. Jadi Nabi itu ujian pertama beliau lahir dalam kondisi yatim. Selanjutnya hadirin, kita singkat saja, ya, karena njelaskan Nabi ini tidak mungkin waktu singkat, tidak bisa, ya. Bertahun-tahun belajar tentang Nabi Muhammad, ya. Jadi beli baik bapak-bapak buku Sirah Nabawi. Nah, dibaca, ya, dirutinkan, insyaallah, ya. Kalau waktu singkat ini tidak mungkin, ini intisari baik. Jadi Nabi Muhammad setelah lahir, Nabi ini, ya, bapak-bapak sekalian, diasuh, dirawat, disusui oleh seorang yang pertama namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini budak paman Nabi Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab, ya. Nah, tidak lama, kurang lebih selama setahun setelahnya Nabi Muhammad ini dicarikan ibu susu yang lain, ya. Nah, orang Arab, orang Mekah ketika itu, mereka akan, karena Mekah ini kondisinya kota, mereka akan menitipkan anak-anaknya ke daerah, ke desa, agar pertumbuhannya lebih baik, lebih sehat, dan yang utamanya bisa memahami bahasa Arab yang asli. Karena jelas bapak-bapak sekalian, kalau di kota itu bahasanya sudah campur baur, ya. Kalau di daerah lebih terjaga bahasanya.
Jadi akhirnya Nabi Muhammad ya dititipkan dengan seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Awalnya Halimatus Sa'diyah ini ya berpikir, Pak, sebelum mengambil Nabi Muhammad untuk dijadikan anak susu. Kenapa? Nabi Muhammad ini anak yatim. Kalau orang-orang lain jelas ya, memilih anak-anak yang orang tuanya lengkap, yang kaya raya, ya, yang terpandang dan lain-lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad ini terpandang tapi anak ya yatim, ditanggung oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang membiayai Nabi ya ketika dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Nah, akhirnya Bapak-bapak sekalian, diambillah Nabi Muhammad ya. Nah, ketika mengambil Nabi Muhammad ini, kondisi Halimatus Sa'diyah ini badannya kurus ya. Dia punya hewan ternak banyak, kurus-kurus juga Bapak-bapak hewan ternaknya. Lalu punya rumput ya untuk pakan ternaknya kering-kering. Ketika mengambil Nabi Muhammad untuk dijadikan anak susuan, seketika Nabi Muhammad mendatangkan keberkahan. Rumput yang ada di sekeliling rumah Halimatus Sa'diyah jadi hijau ya, tumbuh dengan subur. Hewan ternaknya beranak pinak, bisa makan dengan lahap, gemuk, bahkan menghasilkan susu yang bisa dibagikan dengan tetangganya. Jadi berkah menyusui Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah pun bisa membagikan susu kepada tetangga yang membutuhkan. Luar biasa ya. Nah, sampailah Bapak-bapak umur 5 tahun ya. Sampai Nabi berusia 5 tahun, akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan dengan ibunya Siti Aminah. Ya, setelah Nabi Muhammad itu dadanya dibelah, dibersihkan ya. Bukan berarti kotor. Bukan berarti kotor ya, untuk lebih bersih lagi ini Bapak-bapak. Dibersihkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah ya, setelah kembali di asuhan ibunya, tidak lama usia Nabi 6 tahun, Nabi ikut ibunya ziarah. Ya, akhirnya ibu Nabi pun wafat, sakit dan wafat. Nah, di usia 6 tahun Nabi Muhammad jadi anak yatim piatu. Berat jadi hidup Nabi, Pak. 6 tahun jadi anak yatim piatu. Setelah Nabi Muhammad jadi anak yatim piatu, Nabi Muhammad pun diasuh, dirawat, dibesarkan oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Nah, yang ada tasdid itu huruf to-nya Bapak-bapak ya. Muttalib, to-nya yang bertasdid. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihir al-Quraisy. Nah, Fihir ini nenek moyang Nabi yang dapat julukan Quraisy, sehingga anak keturunannya pun menjadi suku Quraisy, klan Quraisy ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, diasuh, dirawat, dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib yang merupakan penjaga Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Abdul Muttalib ini tugasnya menyediakan air, perbekalan ya untuk kafilah-kafilah yang berkunjung ke Mekah. Nah, persediaan makanan terutama air ya. Nah, jadi yang menyediakan tamu-tamu yang berziarah ke Mekah itu kakek Nabi Abdul Muttalib. Tidak lama Bapak ya, dalam kasih sayang kakek Nabi, Nabi Muhammad berusia 8 tahun, 2 tahun lamanya diasuh kakek beliau, akhirnya kakeknya wafat. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad pun diasuh, dirawat, dibesarkan oleh paman yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini bukan merupakan paman yang kaya raya, hidupnya sederhana. Jadi Nabi Muhammad itu dari kecil hadirin ya sudah lekat dengan kesederhanaan. Nabi Muhammad dari kecil mengembalakan domba. Nabi Muhammad dari kecil diajak ya berdagang, diajari berbisnis. Bahkan nah, kalau ada riwayat yang mengatakan umur Nabi 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun ya.
Nah, cuman yang kita pakai yang 12 tahun, Bapak. Jadi Nabi itu ketika umur 12 tahun diajak paman beliau Abu Thalib untuk berdagang ke wilayah Syam. Syam itu kalau sekarang wilayah Suriah, Palestina, ya, Libanon. Nah, wilayah itu ya. Sekarang lagi perang. Kita doakan ya, semoga saudara kita di Palestina itu ya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi Bapak-bapak, Nabi Muhammad dalam riwayat yang kita baca di usia 12 tahun beliau ke wilayah Syam. Nah, di wilayah Suriah ya, lagi jalan itu beliau bertemu dengan seorang rohib. Ini umur Nabi 12 tahun. Yang nama rohib ini Buhairah. Rohib ini apa? Kalau bahasa kita pendeta. Tapi pendeta ahlul kitab yang masih murni. Ajarannya masih lurus ya. Masih mengesahkan Allah. Ketika kafilah Abu Thalib berjalan di depan kanisa gereja daripada Buhairah ini, diperhatikan dari jauh oleh Buhairah. Kafilah ini punya keanehan. Ketika Nabi Muhammad jalan itu, Nabi Muhammad selalu ditutupi oleh awan, dilindungi. Ya. Lalu ketika mereka beristirahat di depan sebuah pohon, yang mana Nabi Muhammad menghadap ke barat, ya, ada matahari di situ. Seketika dahan pohon itu menutupi Nabi Muhammad dari teriknya matahari. Ya. Lalu hadirin dilihat cara duduk Nabi dan lain sebagainya. Diperhatikan oleh rohib yang bernama Buhairah. Lalu akhirnya kafilah Abu Thalib ini diizinkan untuk masuk ya, dijamu oleh Buhairah, dijamu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad masih di luar, masih di depan. Akhirnya rohib Buhairah ini bertanya dengan Abu Thalib, "Duhai Abu Thalib, adakah di antara kafilah dagangmu yang belum engkau ajak masuk?" Ada katanya. Siapa? Nah, di depan ada masih anak ya, masih kecil ya. Ketika itu Nabi Muhammad usianya 12 tahun. Kata Buhairah, ajak masuk. Nah, ya, diajak masuk. Akhirnya hadirin, rohib Buhairah ini bercerita dengan Abu Thalib. Dikatakan dengan Abu Thalib bahwasanya aku melihat keanehan pada anak ini. Aku ini bertahun-tahun belajar kitab dia ya, Injil. Aku bertahun-tahun belajar kitabku, katanya. Aku perhatikan anak ini punya keistimewaan. Cara ia duduk, cara ia berjalan ya. Lalu awan menutupi dirinya, dahan pohon menutupi dirinya dari sengatan matahari ya. Nah, lalu dia bertanya dengan Abu Thalib, "Duhai Abu Thalib, siapa anak ini?" Nah, Abu Thalib karena ingin melindungi Nabi dijawab, "Ini anakku." Tak percaya Buhairah, ditanya lagi, "Siapa anak ini?" "Ini anakku," kata Abu Thalib. Ditanya sekali lagi, sampai 3 kali Bapak sekalian, "Siapa anak ini?" "Ini anakku," kata Abu Thalib. Nah ya, kata Buhairah, "Sungguh aku melihat tanda kenabian pada anak ini. Cuman yang aku kecewa, engkau menjawab anak ini adalah anakku." Nah, di dalam kitab kami dijelaskan bahwasanya Nabi yang terakhir itu, Nabi yang penutup itu lahir dalam kondisi ya yatim. Ada ya keterangannya Bapak sekalian. Akhirnya diakui oleh Abu Thalib bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan anakku tapi ponakanku. Nah, kata Buhairah, "Tolong jaga anak ini ya, jangan sampai orang Yahudi tahu ya, orang Israel itu tahu, karena bisa jadi anak ini nanti akan dibunuh." Nah, seperti itu ya. Jadi dititipkan. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sedari kecil sudah nampak tanda kenabian pada diri Nabi. Ya. Sampailah hadirin, kita singkatkan saja karena waktu singkat ya. Di usia 25 tahun akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad tadi terus berdagang ya, dapat banyak pelajaran ya. Sampailah Nabi itu diamanahkan untuk berdagang ya, berusaha bekerja sama dengan Siti Khadijah, seorang pengusaha sukses di kota Mekah ketika itu. Siti Khadijah ini punya anak buah namanya Maisarah. Ingat, Maisarah di sini bukan betina, Pak.
bukan wanita tapi laki-laki. Ya ingat ya. Namanya be Maisaro, wongnya bukan betino, lanang. Kalau di Palembang nih Maisaro betino kalau. Katik Maisaro lanang ya. Nah, tapi kalau zaman itu anak buah budak Siti Khadijah yang berdagang bersama Nabi itu namanya Maisaro ya. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah melihat Nabi Muhammad ini dagang dengan jujur, luar biasa amanah. Siti Khadijah pun tertarik dengan Nabi, sampailah mereka pun menikah ya. Nabi Muhammad usianya 25 tahun, Siti Khadijah usianya 40 tahun ya, seperti itu. Nah, Siti Khadijah ini hadirin yang jarang dibahas. Nah, ini jarang dibahas. Siti Khadijah ini sebenarnya sudah menyaksikan banyak tanda kenabian dalam diri Nabi. Ya. Dilihat Nabi itu dari kecil sudah banyak tanda-tandanya. Sehingga yakin Siti Khadijah ya, ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Tapi setelah menikah, kalau bahasa kita Bapak-bapak, Siti Khadijah ini galau. Ngapo Nabi Muhammad ini belum diangkat jadi nabi? Lama Pak nunggunya ya. 15 tahun Siti Khadijah menunggu. Akhirnya Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq. Ketika itu Nabi Muhammad usianya sudah 40 tahun. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan malaikat yang nyampaikan wahyu, malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu ketakutan, Pak. Ya, ketakutan terus. Dapat wahyu pertama, Nabi masih ketakutan. Dapat wahyu kedua, Nabi ketakutan terus, ya, takut terus. Ngeri melihat wujud daripada malaikat Jibril, ya. Dapat surah Al-Mudaththir, Nabi Muhammad masih ketakutan dengan malaikat Jibril. Ya, dapat surah Al-Muzammil, masih Nabi Muhammad ketakutan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun diajak oleh Siti Khadijah untuk bertemu dengan seorang rohib lagi. Nama rohib ini Waraqah bin Naufal, paman Siti Khadijah. Ahli kitab juga Pak, masih murni ajarannya ya. Ketika bertemu dengan Waraqah, Nabi Muhammad menceritakan sosok yang mendatanginya ya. Diceritakan jelas-jelas ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, itulah sosok Namus. Namus itu sosok yang sama yang memberikan Nabi Musa wahyu, yang mendatangi Nabi Musa ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu. Jadi dalam bahasa rohib Waraqah bin Naufal, Namus itu kalau kita sekarang ini malaikat Jibril ya. Nah, mereka yang menyebutnya Namus. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi hikmahnya apa? Kita tahu tanda kenabian Nabi Muhammad dari dua orang rohib. Yang pertama tadi ketika Nabi masih kecil, nama rohib tadi Buhairah. Sudah itu yang kedua nama rohibnya Waraqah bin Naufal. Jadi hadirin kita bisa tahu tanda kenabian Nabi itu dari rohib. Ya, dari orang Nasrani. Jadi kita tidak pacak nolak 100% Pak. Dengan pendapat-pendapat yang datang dari orang Nasrani atau orang Yahudi. Karena sekarang ini kan ada tren kalau misalkan ada kisah-kisah Israiliyat ditolak mentah-mentah. Karena katanya datang dari Yahudi, dari Nasrani. Padahal tidak Pak. Kita bisa tahu tanda kenabian Nabi Muhammad itu justru dari rohib Buhairah dan juga Waraqah bin Naufal. Kalau tidak kati, tidak tahu gitu. Ya. Kalau tidak kati itu, tidak tahu. Nah, jadi bisa kita ambil kisah-kisah Israiliyat ini, ya. Karena bisa jadi kisah itu masih ada kebenaran. Kisah yang datang dari orang Yahudi ataupun Nasrani, ya. Nah, meskipun tidak bisa kita percayai 100% ya. Tapi berkah rohib tadilah kita bisa tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi diangkat jadi Nabi, mulailah tugas dakwah, ya. Kita jelaskan tadi dakwah Nabi berat, tapi Nabi tetap sabar, ya. Tak katik Nabi itu ngeluh Pak. Ya Allah, langkah beratnya jadi Nabi. Pensiun be aku. Katik. Nah, kalau kita nih dapat ujian dikit, nak pensiun jadi manusia. Nah, ya, dapat ujian dikit. Nah, jadi jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat ujian Nabi. Nabi dipersekusi
Bahkan pengikutnya dipersekusi, disiksa. Yang mempertahankan keimanan kepada agama Islam disiksa, diboikot. Bahkan Nabi Muhammad pun terpaksa berhijrah, terusir dari kota Mekah. Bayangkan Pak, kita misal lahir di Palembang, kita terusir dari Palembang. Luar biasa sedihnya, ya. Tapi apa? Ketika Nabi hijrah inilah akhirnya Nabi Muhammad bisa mengembangkan dakwah Islam. Rupanya di Madinah inilah Islam bisa berkembang dengan pesat. Nabi berhijrah, usia Nabi 53 tahun. Sudah hijrah, akhirnya bisa berkembang Islam dengan pesat. Jadi Bapak-bapak, kalau ada wong nanyo, sekarang ini maulid keberapa misal? Jawabnya mudah. Nabi Muhammad itu hijrahnya umur 53. Ya. Kalender Arab ini dimulai ketika Nabi hijrah. Sekarang sudah 1445 tahun. Tinggal tambah. Jadi kalau ada orang nanya sekarang ini, tahun sekarang ini maulid Nabi sudah keberapa? Tinggal tambah 1445 tambah 53 tahun. Jadi tahun 2023 ini sudah 1498 tahun. Ya, jadi maulid Nabi sudah 1498 tahun. Di tahun sekarang, tahun 2023. Ya, seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi tetap sabar dakwahnya. Sampailah berkembang dengan pesat, umat Islam mencapai kejayaan, sehingga akhirnya kota Mekah yang tadi Nabi terusir dapat kembali ditaklukkan. Ya, melalui peristiwa Fathu Makkah. Itulah kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari kecil itu sudah diuji Allah dengan berbagai macam cobaan yang berat. Itu yang pertama ya. Nah selanjutnya hikmah kedua daripada kehidupan Nabi Muhammad, Bapak-bapak sekalian, Nabi itu walaupun sudah mendapatkan jaminan ampun, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni Allah, Pak. Dosa-dosanya yang telah lalu bahkan yang akan datang kalau ada. Nah, rupanya tidak kate. Nabi itu maksum, bebas, terjaga daripada dosa dan kesalahan. Meskipun begitu, Nabi Muhammad orang yang bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat sampai bengkak kaki beliau. Bayangkan. Mungkin di masjid ini ada juga yang kaki bengkak ya. Nah, ya. Cuman bukan karena sholat Pak, karena yang lain ya. Pleset, nyampak dari motor ya. Lah diperhatikan kalau kakinya ya. Kalau Nabi bengkak kakinya karena beliau sholat. Bahkan bapak-bapak sekalian, Siti Aisyah itu istri Nabi, dia ketika di malam hari dia tidur, ketika bangun dilihat Nabi sholat. Ya, tidur lagi Siti Aisyah. Di pertengahan malam kembali beliau bangun dilihat Nabi Muhammad masih sholat. Tidur lagi. Di penghujung malam dilihat Nabi Muhammad masih sholat. Kata Siti Aisyah, duhai Nabi Muhammad, engkau ini orang yang maksum, bebas daripada dosa, bebas daripada kesalahan. Tak kate dosa. Tapi mengapa wahai Nabi Muhammad, engkau beribadah ini seolah-olah engkau merupakan manusia yang paling banyak dosanya. Kalau kita banyak dosa, taubat wajar Pak, ibadah kita kuat. Ya, apalagi umur lah senja misalnya, ya. Wajar. Nabi Muhammad maksum. Ibadahnya seolah-olah beliau manusia yang paling banyak dosa, seolah-olah seperti itu. Kata Nabi Muhammad, ya, aku ibadah ini karena aku ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, ya, abdan syakuro, ya, hamba yang senantiasa bersyukur. Nabi Muhammad itu paling nikmat ketika sujud, ya. Kenangan paling indah Bapak-bapak, kalau kita masuk surga kaget. Kenangan paling indah di dunia ini ketika kita sujud. Jadi kalau kita bisa sujud, itu luar biasa Pak. Kita punya anak kita sujud, luar biasa, berhasil gitu. Ya. Karena kenangan paling indah di dunia ini ketika nanti di akhirat ketika kita sujud. Nah, jadi di dunia ini kenangan yang paling indah itu waktu kita sujud. Ya, mengabdi, menyembah kepada Allah. Ya, luar biasa Nabi. Jadi apa hikmahnya? Nabi itu aspek ibadahnya dinomor satukan. Walaupun Nabi maksum, bebas daripada dosa dan kesalahan,
beliau masih sempat beristighfar sehari 70, bahkan dalam riwayat lain sampai 100 kali. Ibadahnya luar biasa. Nah, cak mano dengan kita ibadah kita, ya. Nah, perhatikanlah dewek Bapak-bapak sekalian, ya. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah ketiga yang terakhir daripada kehidupan Nabi, yaitu Nabi Muhammad itu dalam kehidupannya selalu menonjolkan akhlakul karimah. Nabi itu akhlaknya akhlak Quran. Nabi itu Al-Quran yang berjalan di antara manusia. Jadi kalau kita pengen tahu akhlak Al-Quran, itulah akhlak Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berakhlak, ya, luar biasa Nabi itu, Pak. Dengan Allah, hubungan dengan Allah dijago, ya, hablum minallah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia bagus, ya. Bahkan hubungan dengan lingkungan pun dijago oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Bahkan dalam kondisi perang pun, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan para sahabat untuk membunuh anak-anak, wanita, orang-orang tua, ya. Bahkan tempat ibadah umat agama lain tidak boleh dihancurkan. Kondisi perang saking luar biasanya. Bahkan tidak boleh nebang pohon, Pak. Dijago dalam kondisi perang. Lingkungan dijago. Nah, kita sekarang ini, ya, justru tidak bisa menjaga lingkungan, ya. Punya pohon, punya lahan gambut luas dibakar. Nah, ya, ujung-ujungnya asap kemana-mana, ya. Bahkan Palembang ini mecah rekor terus, Pak. Nomor 1 di Indonesia, asap paling pekat, ya, paling beracun. Bahkan pernah nomor 1 di dunia. Ya, di dunia ini nomor 1 kita, Pak. Apa? Asap. Nah, masalah asap nomor 1 Palembang pernah, ya. Nah, itulah luar biasa. Ini dampaknya sangat bahaya, Pak, ya, apalagi dengan anak-anak kecil. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak menjaga hubungan dengan lingkungan, jago, ya. Nah, jago lingkungan karena kita ini diamanatkan Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Tujuannya salah satunya menjaga lingkungan, seperti itu, ya. Nah, jadi harus berakhlak kita dengan lingkungan. Nah, selanjutnya hadirin, dari sifat Nabi, ya, yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui, Nabi itu sifatnya ada 4. Nah, kalau pacak kita tiru dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama, Nabi itu siddiq, benar ataupun jujur, ya. Jadi Nabi Muhammad itu lisannya A, hatinya A, perbuatannya A, selaras, Pak. Jadi jangan sampai kita jadi wong khianat, munafik. Na'udzubillah, ya. Wong munafik itu tidak sesuai. Lisannya A, hatinya B, kadang perbuatannya C. Nah, kalau Nabi Muhammad selaras, ya. Jadi Nabi itu kalau ngomong selaras. Nah, kita jangan sampai jadi wong yang tidak selaras tadi, ya. Jadi wong yang munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Kita contoh Nabi itu jujur, benar, sehingga Nabi itu dari kecil mendapatkan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya, seperti itu, ya. Selanjutnya yang kedua, Nabi Muhammad itu sifatnya yaitu amanah, dapat dipercaya. Kita harus jadi manusia yang amanah, ya. Jadi manusia yang amanah. Paling tidak, Pak, kalau misalnya ada wong yang cerita dengan kita, nah, aku nak cerita dengan kau, tapi antara kita, be, jangan sampai wong lain tahu cerita dengan kita. Jangan kita sebarkan. Ini kadangan wong cerita dengan kita, antara kita tadi, jangan sampai wong tahu. Pas balik ke rumah cerita dengan bini, tahu tak, bapak A tadi ngomong dengan aku. Nah, cuman antara kita, be, jangan sampai wong lain tahu. Ngomong dengan bini, cerita kan, bininya tadi mulai besoknya, ya, ngerumpi dengan wong lain. Nah, laki aku semalam cerita, bapak si A itu cak ini. Cuman diantara kita, be, jangan sampai wong lain tahu. Nah, mulai nyebar ujung-ujungnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini tidak amanah. Wong yang amanah itu kalau dapat cerita-cerita macam itu internal antara kita dan lain sebagainya, jangan disebarkan. Itu amanah, ya.
Jadi nunjukkan kalau kita amanah tak bakal kita nyampaikan cerita-cerita yang seperti tadi, ya. Nah, karena bahaya. Nah, itu yang kecilnya, ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, kita harus amanah, ya. Nah, jangan sampai kita khianat. Nah, karena amanah ini berat. Amanah ini berat, nak dijaga dengan sekuat tenaga, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya hadirin yang ketiga, Nabi Muhammad itu sifatnya tabligh, menyampaikan. Nah, ini tugas kita juga zaman sekarang ini untuk dakwah, nyampaikan. Walaupun cuma seayat sampaikan. Ya. Karena bisa jadi disitulah letak keridhaan daripada Allah. Kita punya ilmu, Bapak-bapak, walaupun ilmu itu sedikit, walaupun ilmu itu mungkin dianggap remeh, tapi diajarkan, sebarkan dengan wong. Mungkin disitulah letak keridhaan Allah, ya. Jadi sampaikan ilmu, insyaallah, ya. Dengan begitu kita makin bagus lagi, makin berkembang lagi, ya. Jadi Nabi itu tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir, sifat yang melekat pada diri Nabi itu yaitu fatonah, cerdas. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang cerdas? Tak lain tak bukan jalannya dengan belajar. Hadirilah majelis ilmu, hadiri majelis ta'lim, hadiri pengajian, ya. Asah terus otak kita. Karena Pak, otak itu ibarat pisau. Makin diasah makin tajam. Tidak pernah diasah akan tumpul, ya. Oleh karena itu asah otak kita. Kita bukan guru. Kita mungkin misalnya tidak ngajar di sekolah, asah, ya. Hadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, diasah terus. Belajar terus, ya, supaya tajam. Kalau kita lupakan ilmu itu sudah selesai, hilang, ya, hilang. Kita sudah pernah belajar dulu masih kecil, tidak pernah digunakan ilmu itu, tidak pernah diasah, hilang, habis ilmunya, ya. Oleh karena itu diasah, hadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, pengajian, ya, asah terus, belajar terus, ya, dari lahir sampai kita wafat. Dengan demikian insya Allah kita bisa menjadi orang yang cerdas, ya. Cuman tadi balik-balik manusia ini memang ada yang Allah ciptakan otaknya memang cerdas luar biasa, cepat nangkep. Ada yang sedang baik, ada yang lambat. Tapi teruslah belajar, ya. Ada seorang ulama, Bapak-bapak sekalian, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ibnu Hajar ini ngapa dinamakan Ibnu Hajar? Batu. Dia ini wong yang susah nangkep ilmu, berat nangkep ilmu. Suatu ketika dia lihat batu yang keras. Nah, batu ini ditetesi air, sedikit demi sedikit. Air tadi netes, tes, ya. Lama-lama batu tadi berlubang. Nah, dia pengandaiannya bagus, Pak. Katanya batu yang keras baik, kalau ditetesi air sedikit demi sedikit, tes, ya, bisa berlubang. Apalagi otak kita. Tidak mungkin otak kita bebel terus, ya. Dimasuki ilmu, ya, dari segala sisi, Bapak-bapak sekalian, pasti nyangkut juga ilmu itu ujung-ujung. Nah, jadi dia dinamai Ibnu Hajar, ya, anak batu. Hajar itu batu, ya. Ibnu Hajar, ya. Nah, seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita terus belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas. Bagaimana Ibnu Hajar tadi, ya, dia terus belajar sampailah dia jadi orang yang alim, berilmu, ya. Demikianlah sedikit nasihat kita pada kesempatan subuh hari ini, ya. Kalau dalam penyampaian ini ada khilaf, maklumlah Bapak-bapak, manusia ini al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Mari Bapak-bapak kita tutup pengajian kita di subuh hari ini dengan membaca doa.